Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi dengan NIM 21650142. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu cybercrime. Sebelum masuk pada tugas saya, yaitu cybercrime, di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan kemarin atau pertemuan pertama, yaitu ada cyberspace, yaitu ruang cyber, cybercrime, kejahatan cyber, kemudian cyber law, hukum cyber. Kemudian pada cyberspace, yaitu dunia nyata. Cyberspace adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Ini adalah lingkungan digital di mana orang-orang dapat berinteraksi, berbagi data, menjalankan bisnis, dan melakukan berbagai aktivitas online. Definisi cyberspace menurut kamus Cambridge Advanced Learner's Dictionary: the internet considered as an imaginary area with you limits where you can meet people and discover information about any subject. Cyberspace mencakup website, platform, media sosial, email, dan semua jenis layanan online yang memungkinkan interaksi dan komunikasi melalui teknologi komputer. Ini adalah konsep penting dalam era digital yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita saat ini. Kemudian cyberspace. Istilah cyberspace pertama kali digunakan untuk menjelaskan dunia maya yang berhubungan langsung ke internet oleh John Perry Barlow pada tahun 1990. John Perry Barlow adalah seorang penulis, aktivis, dan salah satu pendiri Electronic Frontier Foundation atau EFF, sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak pengguna dan kebebasan di dunia maya. Kemudian John Perry Barlow mendeklarasikan A Declaration of the Independence of Cyberspace. Kemudian kita masuk pada cybercrime. Cybercrime juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan siber yang merujuk pada tindakan kriminal yang digunakan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya. Cybercrime melibatkan penyalahgunaan teknologi untuk menciptakan kerugian, merusak atau mengancam individu, perusahaan, atau pemerintah. Ini adalah bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Kongres PBB yang dikutip oleh Barda Nawawi Arif yang membahas tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan di Havana, Kuba pada tahun 1990 dan di Wina, Austria pada tahun 2000 mengidentifikasi dua istilah yang terkait dengan pengertian kejahatan cyber atau cybercrime, yaitu kejahatan cyber dan kejahatan terkait komputer. Karakteristik khusus dari kejahatan cyber dapat mencakup berbagai hal. Berikut adalah 5 karakteristik penting yang dapat menjadi ciri khas dari kejahatan cyber. Yang pertama itu ruang lingkup kejahatan. Yang kedua, sifat kejahatan. Yang ketiga, pelaku kejahatan. Keempat, modus kejahatan. Dan terakhir, jenis kerugian yang ditimbulkan. Karakteristik ini menunjukkan kompleksitas dan dinamika dari kejahatan cyber yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan, deteksi, dan penegakan hukum yang efektif. Kemudian jenis-jenis kejahatan cyber. Yang pertama itu pencurian identitas. Contoh, seseorang mencuri informasi pribadi seseorang seperti nomor kartu kredit atau informasi akun bank untuk melakukan transaksi ilegal atas nama korban. Yang kedua itu phishing. Contohnya, pelaku mengirimkan email atau pesan palsu
yang mengecoh korban untuk membagikan informasi pribadi kepada kata sandi atau nomor kartu kredit. Yang ketiga itu malware, perangkat lunak berbahaya. Malware ini merupakan perangkat lunak berbahaya. Contohnya yaitu virus komputer yang menginfeksi komputer korban dan mencuri data pribadi atau merusak sistem. Yang keempat, ransomware, yaitu perangkat lunak yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mendeskripsi data tersebut. Yang kelima, peretasan, yaitu pelaku meretas situs web atau jaringan perusahaan untuk mencuri data atau merusak sistem. Yang keenam, serangan DDoS. Contohnya yaitu sebuah kelompok pelaku meluncurkan serangan DDoS terhadap situs web atau jaringan, membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Yang ketujuh, pencurian kekayaan intelektual, yaitu mencuri dan menyebabkan produk atau informasi rahasia bisnis dari perusahaan pesaing. Yang kedelapan, pemalsuan, membuat dokumen palsu atau identitas palsu untuk melakukan penipuan atau aktivitas ilegal. Yang kesembilan, pornografi anak, menyebarkan atau menyimpan materi pornografi yang melibatkan anak-anak yang merupakan tindakan ilegal. Yang kesepuluh, cyberbullying, menghina atau melecehkan seseorang secara online dengan mengirim pesan atau konten yang merendahkan. 11. Penyebaran informasi, yaitu menyebarkan berita palsu atau informasi palsu untuk mempengaruhi opini publik atau menciptakan ketidakpercayaan. Yang ke-12, meretas akun email seseorang untuk mencuri informasi atau mengirim pesan palsu atas nama korban. Yang ke-13 itu pengintaian, negara atau kelompok rahasia mencoba mengumpulkan informasi rahasia dari pihak lain seperti perusahaan atau pemerintah. Yang ke-14, penggelapan, mengancam untuk merilis informasi rahasia atau merusak reputasi korban jika tidak diberikan uang tebusan. Kemudian yang ke-15, menipu korban untuk mengirim uang atau informasi keuangan melalui metode online yang tidak sah. 16. Pelanggaran privasi, merekam atau memonitor aktivitas pribadi seseorang tanpa izin mereka. Yang ke-17, pencurian akses, mencuri kata sandi atau mencoba masuk ke akun sistem komputer tanpa izin. 18. Kejahatan seksual, menggunakan internet untuk mencari atau merayu seseorang baik dewasa maupun anak-anak di bawah umur untuk tujuan seksual. Yaitu yang ke-19, pemerasan online, mengancam untuk mengungkapkan rahasia atau foto pribadi korban jika tidak memenuhi tuntutan pelaku. Yang terakhir itu ada kejahatan sumber daya komputer. Contohnya itu menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa izin seperti pertambangan kripto yang tidak sah. Kemudian setelah mereview materi pada pertemuan 1, kita masuk pada tugas yang telah diberikan, yaitu kejahatan cybercrime. Yang pertama itu pencurian identitas. Yang pertama, kasus pertama, wanita 24 tahun dipenjara 66 bulan atas pencurian identitas senilai Rp 51,5 miliar. Polisi Federal Australia mengumumkan seorang wanita berusia 24 tahun dari Melbourne yang ditangkap pada 2019 karena perannya dalam kejahatan pencurian identitas berskala besar dijatuhi hukuman 66 bulan 5 tahun atau 5 tahun 5 bulan penjara. Aksi itu dilakukan dengan menggunakan kartu SIM yang terdaftar secara curang dan akun email palsu untuk melakukan pengambilan identitas. Kemudian pada kasus kedua, yaitu polisi tangkap pelaku pencurian identitas untuk pinjaman online di Pontianak. Kasus kejahatan pencurian identitas atau menggunakan data orang lain dalam pengajuan pinjaman dana daring diungkap tim Submit 2 Cybercrime Polda Kalimantan Barat. Tersangka yakni Rusdi Hardanto, 36 tahun, dengan korban sekitar 80-an warga dan perusahaan berbasis aplikasi penyedia layanan pesawat serta hotel yang memiliki fasilitas pay later. Tersangka diancam pasal 51 ayat 1 nomor 9 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008
tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman maksimal 12 tahun dan atau denda maksimal 12 miliar. Kemudian pada kasus ketiga, data pribadi 214 juta pengguna Facebook dan Instagram dicuri. Sebanyak 214 juta data pribadi dari akun Facebook, Instagram, dan LinkedIn dikabarkan bocor di internet. Pelanggaran data besar ini diungkap oleh peneliti Safety Detectives. Untuk menghindari, dalam laporan Safety Detectives disebut lebih dari 400 GB data pribadi yang bocor berasal dari Socialite yang dicuri. Ini adalah perusahaan manajemen media sosial asal Cina. Kemudian kita masuk pada kasus phishing. Yang pertama itu ada kasus Barreskrim tangkap 13 tersangka penipuan link phishing, korbannya mencapai 493 orang. Barreskrim Polri menangkap dan menetapkan 13 tersangka dalam kasus penipuan link phishing serta aplikasi palsu yang mengakibatkan ratusan orang merugi. Diperkirakan sebanyak 493 orang menjadi korban dalam kasus penipuan ini. Kerugian yang ditimbulkan ditaksir mencapai 12 miliar. Seluruhnya dikenakan jerat pasal 3,5 dan 10 Undang-Undang tentang pencegahan tindak pidana pencurian uang dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pada kasus kedua yaitu pada situs web DPR RI. Dunia cybercrime juga akrab dengan istilah hack phishing, yaitu meretas situs web pemerintah atau organisasi dengan tujuan membuat sesuatu didengar dan ternyata website DPR RI jadi korbannya. Setelah diselidiki, lonjakan ini ditemukan sebagai hasil dari serangan DDoS, sehingga situs DPR RI mendapat tsunami request yang membuat server semakin berat memuat hingga akhirnya crash. Kemudian pada kasus ketiga, kasus phishing yang ketiga, penyerangan terhadap website Sekretariat Kabinet RI pada tahun 2020. Situs web Sekretariat Kabinet Indonesia yaitu Setkap.go.id diserang oleh serangan sabotase. Device situs ini memungkinkan peretas untuk mengubah tampilan dan nuansa situs target mereka. Menurut penyelidikan polisi, peretasan ini terjadi karena kelemahan sistem keamanan dan kelalaian operator. Kemudian kita masuk pada kasus malware. Kasus pertama adalah pada Petya. Tak lama setelah WannaCry menggemparkan dunia, hal yang serupa terjadi beberapa bulan kemudian di mana malware bernama Petya menyebar cepat layaknya api dan membuat perangkat yang terjangkit jadi tidak dapat digunakan. Petya menggunakan exploit yang sama seperti WannaCry untuk menginfeksi perangkat korban lewat phishing melalui email. Kemudian ada emoted Trojan. Pada awal tahun ini, penegak hukum dan pihak otoritas kehakiman di seluruh dunia sempat diganggu dengan apa yang disebut sebagai malware paling berbahaya di dunia. Emot pertama kali terdeteksi pada tahun 2014, merupakan malware yang menargetkan bank dan institusi kesehatan. Kemudian Maidom. Ketika berbicara soal skala kerugian secara finansial, Maidom dikenal sebagai salah satu yang terburuk, menyebabkan kerugian sekitar 38 miliar US dollar ketika menyebar ke banyak perangkat pada tahun 2004. Penyebaran Maidom sangatlah cepat sampai-sampai tidak ada malware berjenis worm apapun yang punya kecepatan penyebaran secepat Maidom hingga saat ini. Kemudian kita masuk pada ransomware. Di sini ada virus ransomware memakan korban yaitu rampok Rp sekitar 8,3 triliun. Amerika Serikat harus mengeluarkan biaya 500 juta US dollar atau Rp 8,3 triliun untuk membayar kejahatan ransomware saja. Ini terjadi bahkan hanya selama paruh pertama tahun 2021. Modus kejahatan malware di Amerika Serikat sendiri dengan membobol jaringan entitas lalu mengenkripsi data perusahaan itu. Berikutnya pelaku akan meminta uang tebusan dan biasanya dengan menggunakan cryptocurrency. Pada kasus kedua yaitu 2 rumah sakit di Jakarta kena serangan ransomware WannaCry.
Semua komputer di rumah sakit terpengaruh ransomware itu mengunci semua data dan mengganggu sistem teknologi informasi yang menyimpan seluruh data kesehatan pasien juga status pembayaran rumah sakit. Hal itu karena file yang terkunci membuat petugas kesehatan tidak bisa mengakses data pasien, sehingga prosedur operasi harus tertunda dan banyak pasien yang terjebak di rumah sakit. Pada kasus ketiga, ratusan bisnis di AS kena serangan cyber. Ransomware itu telah membajak perangkat lunak, manajemen teknologi, dan pemasok cache yang banyak digunakan pebisnis di negara paman Sam tersebut. Cache mengatakan telah mendeteksi serangan itu lebih dini dan segera mematikan server sebagai langkah pencegahan lebih lanjut. Kemudian kita masuk pada peretasan. Kasus pertama yaitu kasus BPJS Kesehatan pada tahun Mei 2021. Pada akhir Mei, situs milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan yakni BPJS Kesehatan Go.id diduga diretas. Bentuknya data milik 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum online bernama Red Forums. Salah satu tuntutan dalam gugatan tersebut adalah penggugat mendorong dilakukannya asesmen terhadap dampak kebocoran data dan menyampaikannya ke publik. Yang kedua itu kasus EHC Kemenkes Agustus 2021. Setelah kasus BPJS Kesehatan, muncul kabar peretasan pada aplikasi elektronik Health Alert atau EH buatan Kementerian Kesehatan. Pihak Kemenkes membenarkan bahwa sumber kebocoran data tersebut berasal dari mitra dan aplikasi EH yang lama, namun pemerintah sudah tidak menggunakan aplikasi tersebut sejak 2 Juli 2021. Terkait kebocoran data ini, pihak Kemenkes meminta masyarakat untuk menghapus aplikasi EH versi lama. Kemudian database Polri November 2021. Pada November 2021, hacker mengklaim telah membobol database milik Polri. Informasi ini diumbar melalui akun Twitter Sonix666 pada 17 November 2021. Data tersebut berisi informasi sensitif berupa nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor registrasi pokok, alamat, golongan darah, satuan kerja, suku, alamat email, alamat rumah, pangkat, hingga pelanggaran yang pernah dilakukan oleh anggota. Terkait masalah ini, pihak Polri sendiri memastikan bahwa data hingga sistem keamanan jaringan internet Polri aman. Kemudian ada yang keenam itu serangan DDoS. Kasus pertama yaitu Wikipedia lumpuh di beberapa negara. Wikipedia di beberapa negara terpaksa offline setelah mengalami serangan cyber di beberapa negara pada 7 September lalu. Serangan atau DDoS menjadi penyebab kelumpuhan situs Wikipedia. Mengutip TechRoots, serangan DDoS kali ini bukan hanya melumpuhkan Wikipedia tapi juga mengancam hak semua orang untuk mengakses dan berbagi informasi. Yang kedua itu website resmi DPR RI 8 Oktober 2020 lalu sempat error dan tidak bisa diakses. Situs menampilkan halaman putih dengan pesan "An error occurred while processing your request". Ketika situs bisa diakses, pengunjung akan melihat perubahan pada nama situs DPR. Aksi itu sempat ramai di Twitter karena sejumlah akun diketahui sempat mengunggahnya perubahan itu di media sosial, sehingga penanganan DPR berkomunikasi dengan Telkom dan Mabes Polri untuk menghalau peretasan. Kemudian yang ketiga, korban kasus serangan hacker di Indonesia selanjutnya dialami oleh perusahaan e-commerce buatan anak bangsa, Tokopedia. Pada awal Mei 2020, Tokopedia mengalami kebocoran data terhadap 91 juta akun penggunanya dan 7 juta akun merchant. Kemudian yang ketujuh, pencurian kekayaan intelektual. Hotel Intercontinental yang bermarkas di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat menggugat PT Lipo Karawaci Tbk sebagai pemilik apartemen di Intercontinental yang berada di Karawaci, Tangerang, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PN Jakpus. Perusahaan di PN Jakpus Six Continents Hotel menang, namun keadaan berbalik dengan keluarnya putusan
Kasasima yang menyatakan kata holiday tidak bisa dipatenkan karena bersifat umum, bukan milik perorangan. Yang kedua itu, merek toko Istore pernah diperburukan di pengadilan. Pemilik sah Istore Indonesia, Juliana Chandra, mendapati nama tokonya dipakai di ITC Ambassador, Kuningan, Jakarta Selatan, yang belakangan diketahui dimiliki oleh PT Big Global Indonesia. Kasus ini dimenangkan oleh rumah makan sederhana, tetapi saat melakukan eksekusi, RM Sederhana Bintara melakukan perlawanan. Kasus ini masih menggantung. Yang ketiga itu, perebutan merek tekstil Sritex antara Dunia Teks Karanganyar dengan PT Delta Merlin Dunia Tekstil Karanganyar berakhir dengan jalur pidana. Adapun pemilik toko bintang yang memperdagangkan merek palsu tersebut, Suhardi alias Enggar, akhirnya dijatuhi pidana. Yang kedelapan, pemalsuan. PDIP prihatin Ismail Thomas tersangka kasus pemalsuan dokumen tambang. Ismail Thomas ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen pertambangan. Ketua fraksi PDIP DPR Utut Adianto mengaku prihatin atas hal itu. Dia diserahkan dengan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junso pada 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, Kejagung akan memeriksa status uang sebesar Rp 27 miliar ke sejumlah orang. Yang kedua itu, kasus pemalsuan dokumen ex Kakanwil BPN Jaktim divonis 3,5 tahun penjara. Majelis menyatakan Jaya memalsukan dokumen pembatalan sertifikat hak guna bangunan SHGB milik PT Salve Fritat sehingga menimbulkan kerugian sekitar 600 miliar. Hakim menilai Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana diatur di ancam pidana pasal 263 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Yang ketiga, kasus pemalsuan merek sarung Direktur PT PAJ divonis 18 tahun penjara. Ketua Majelis Hakim Dr. Salman Al-Fani saat membacakan amar putusan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Kanif selama 18 bulan atau 1 tahun 6 bulan kurungan penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah, dan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama 3 bulan. 9. Pornografi anak. Yang pertama, ada kasus konten pornografi sesama jenis anak. Polisi tangkap 2 orang. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 27 ayat 1 Junso, pasal 45 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi serta pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Yang kedua, R. Kelly didakwa bersalah dalam kasus pornografi anak. Putusan tersebut lebih tinggi dari tuntutan dasar yang meminta hakim menghukum Kelly setidaknya 25 tahun sementara pengacaranya meminta keringanan hukuman kurang dari 10 tahun. Menurutnya hukuman yang diminta jaksa sama seperti hukuman seumur hidup. Yang ketiga itu kasus video asusila sesama jenis dan eksploitasi anak terbongkar. Mereka dijerat pasal 27 ayat 1 Junso, pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman pidana 6 tahun atau denda dengan paling banyak Rp 1 miliar. Kemudian yang ke-10, cyberbullying. Simo berawal dari perkenalan Amanda Todd dengan orang asing di internet saat dia masih kelas 7. Melalui video call, si orang asing ini berhasil membujuk Amanda buat menunjukkan ternyata orang ini memfoto dan menyimpannya. Kemudian karena menolak permintaan orang asing itu, foto si orang Amanda jadi benar-benar tersebar di internet dan jadi bahan perbincangan semua orang di sekolahnya. Yang kedua itu, pada tahun 2016 lalu, remaja 18 tahun asal Texas, Brandy Vela memutuskan menembak tetenya sendiri karena gak tahan dibully terus-terusan lewat pesan-pesan kasar. Sebelum bunuh diri, Brand sempat memberitahu keluarganya kalau dia ingin mati. Saat keluarganya pulang, Brand masih hidup, tapi pistol sudah ditodongkan ke dadanya. Yang ketiga itu Ryan Halligan, remaja biasa umur 13 tahun. Suatu hari cerita memalukan tentang dirinya tersebar di lingkungan sekolahnya. Ryan menerima ejekan tiap hari dari teman-temannya.
Sampai puncaknya ada teman ceweknya yang pura-pura suka sama Rian biar bisa mendapatkan lebih banyak lagi cerita memalukan Rian. Tapi jahatnya si cewek ini selalu menyebarkan cerita-cerita ini sertai bumbu tambahan yang malah berujung fitnah. Rian pun dibully gak hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Karena gak tahan, Rian pun gantung diri. Yang ke-11 itu penyebaran informasi palsu. Paranormal Ki Gendeng Pamungkas membuat video sepanjang 54 detik yang membuat unsur kebencian yang bersifat rasial. Video itu dibuatnya pada 2 Mei 2017. Selain video, Ki Gendeng juga memproduksi atribut seperti kaos, stiker, jaket, hingga kantong plastik bermuatan kebencian suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua itu, polisi menangkap Asma Dewi pada 11 September 2017 karena diduga mengunggah konten berbau ujaran kebencian dan diskriminasi SARA di akun Facebooknya. Ia didakwa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia. Yang ketiga itu John Ruginti ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyebaran ujaran kebencian melalui konten yang diunggah di media sosial. Ia diduga melanggar pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45A ayat 2 dan pasal 35 Junto pasal 51 UU RI nomor 19 tahun 2016. Yang ke-12 peretasan email. Badan Reserse Kriminal Barreskrim Polri mengungkap kasus penipuan terkait dengan pembelian ventilator dari monitor virus corona COVID-19 oleh sindikat internasional yang sudah meraup keuntungan hingga Rp 58,8 miliar. Dalam perkara ini, para tersangka dijerat pasal 378 KUHP atas pasal 263 atau pasal 86 UU nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana. Kemudian Polda DIY berhasil bongkar kasus peretasan email bisnis jaringan internasional. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Diskrimsum Polda DIY berhasil mengungkap tindak pidana siber dengan modus operasi business email composite atau BAC. Kemudian yang ketiga itu hacker Cina mencuri ribuan email dari 10 akun milik pegawai Departemen Luar Negeri Amerika Serikat termasuk pegawai bekerja di wilayahnya yang meliputi Indonesia. Peristiwa hacking membuat posisi dominan Microsoft sebagai penyedia layanan IT untuk pemerintah AS disorot. DeepBlue kini mulai berakar ke sistem IT hybrid dengan melibatkan berbagai vendor. Kemudian yang ke-13 pengintaian. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada ABC News pada hari Jumat bahwa karena Ballon d'Or tersebut, Menteri Luar Negeri Antony Blinken akan menunda perjalanannya ke Beijing. Saat ini, kami menilai bahwa balon tersebut memiliki nilai tambahan yang terbatas dari sudut pandang pengumpulan intelijen, kata pejabat tersebut, tetapi kami tetap mengambil langkah-langkah untuk melindungi pengumpulan informasi sensitif dari intelijen asing. Kasus kedua yaitu Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Senin tanggal 8 bulan 11 akan mendengarkan argumen dalam sidang mengenai pengintaian terhadap warga muslim di Amerika. Argumen tersebut berkisar mengenai apakah pemerintah AS dapat menggunakan alasan perlindungan terhadap rahasia negara untuk merahasiakan informasi mengenai aksi pengintaian yang dilakukan terhadap komunitas muslim di Masjid California. Ketiga pria muslim yang mengajukan gugatan tersebut yaitu Yasir Fazaga, Ali Malik, Yasir Abdul Rahim telah berargumen bahwa penggunaan UU pengintaian itu melanggar hak beragama mereka dan memungkinkan pemerintah untuk menghindari tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga, pengintaian nasi bungkus di balik penangkapan Lukas NMB. Terdapat kisah unik di balik upaya penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang dibantu oleh Brimopolda Papua serta Badan Intelijen Negara Daerah
di kota Jayapura. Lukas disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 dan pasal 12B UU Tipikor. 14. Penggelapan. Yang pertama itu seorang oknum aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Bone Bolango ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penggelapan kendaraan oleh penyidik Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota. Tersangka IAU terancam dengan pasal 35 sub pasal 36 UU Republik Indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia atau pasal 378 KUHP sub pasal 372 KUHP jo pasal 54 ayat 1 KUHP pidana. Kasus kedua yaitu ungkap kasus penggelapan 1 unit sepeda motor. Satreskrim Polres 4 Lawang berhasil amankan pelakunya. Dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 372 KUHP pidana terhadap 1 unit sepeda motor Honda jenis Yamaha Mio Soul warna biru nomor pol PG 6418L nomor KA seterusnya, tepatnya pada Selasa tanggal 14 Oktober 2023 sekiranya jam 20.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Desa Batu Raja Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten 4 Lawang. Tersangka berhasil diamankan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat di ruang unit Pidum Satreskrim Polres 4 Lawang. Tersangka R dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga itu kasus penggelapan pajak pengusaha minyak curah Kulon Progo rugikan negara Rp 8,34 miliar. Kejaksaan Tinggi menimpakan kasus dugaan penggelapan pajak oleh pengusaha minyak goreng Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Pelimpahan tersebut menandai rampungnya penyidikan yang sudah dilakukan Kejati DIY. Suparman disangkakan Kejati melanggar pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kami juga menyangkakan tersangka melanggar Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang ke-15, kejahatan keuangan online. Indra Kusuma atau dikenal dengan Indra Cash merupakan crazy rich asal Medan yang merupakan terdakwa kasus aplikasi binary option Binomo. Adapun jumlah korbannya sebanyak 144 orang dengan total kerugian mencapai Rp 83 miliar. Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan Indra dihukum dengan pidana 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp 10 miliar subsidiar 1 tahun penjara. Kasus kedua, kasus penipuan kerja di luar negeri, terutama di kawasan Asia Tenggara semakin marak menimpa warga negara Indonesia. WNI sejak awal tahun mereka terkena online scam penipuan secara daring yang awalnya dijanjikan bekerja di luar negeri dengan gaji besar, namun nyatanya pekerjaan mereka tidak jelas. Kemudian yang ketiga itu Direktorat Intelijen Keimigrasian menangkap 2 warga negara asing WNA asal Republik Rakyat Tiongkok pada 13 dan 14 Oktober 2023. 2 pria berinisial IZ dan YX itu diduga terlibat dalam kejahatan ekonomi dan masuk daftar pencarian orang DPO Interpol sejak 2016 di negara asalnya. Penangkapan 2 WNA tersebut menurut Silmi terdeteksi melalui teknologi face recognition yang dimiliki imigrasi dan terintegrasi dengan sistem perlintasan. Yang keenam itu pelanggaran privasi. Komisi Perlindungan Data Irlandia DPC mengenakan denda sebesar 340 juta euro sekitar Rp 5,6 triliun kepada TikTok. Sanksi denda ini dikarenakan TikTok dianggap melanggar peraturan perlindungan data umum GDPR Uni Eropa terkait penanganan data anak-anak. Perlu dicatat bahwa TikTok didenda sebelumnya oleh pengawas perlindungan data Prancis pada Januari 2023 karena pelanggaran aturan persetujuan Turki dan permasalahan dengan mekanisme opt-out. Kasus kedua,
Meta yang dahulu dikenal dengan nama Facebook harus membayar denda sebesar 90 juta dolar US dolar Amerika Serikat atau setara Rp 1,2 triliun akibat pelanggaran privasi yang terjadi karena fitur pelacakan penggunaannya. Hingga saat ini Facebook masih menghadapi masalah hukum lainnya berkaitan dengan pelanggaran privasi pada Juli 2019. Facebook justru mendapatkan gugatan dari kantor kejaksaan di Texas karena telah menggunakan fitur facial recognition miliknya di luar ketentuan dan dinilai melanggar privasi. Kemudian yang ketiga itu beredar video seorang guru sedang mengecek HP seorang siswa di sekolah dan viral di TikTok. Dengan klarifikasi yang dilakukan oleh Aldiva, dirinya menegaskan bahwa ia tidak pernah mengecek hal-hal yang mengandung privasi di HP siswa tersebut. Saya tekankan bahwasanya saya tidak ada mengecek aplikasi dia yang mengarah ke privasi. Saya tidak melihat galeri dia, WhatsApp dia, ataupun aplikasi apapun yang privasi bagi dia. 17 yaitu pencurian akses. Yang pertama itu polisi bekuk pencurian data kartu kredit di Bali. Tim patroli cyber kepolisian daerah Bali mengungkap kasus cerding, yakni pencurian data kartu kredit dan penggunaan kartu kredit secara ilegal. Polisi menangkap seorang tersangka berinisial MA, 41 tahun. Pelaku diketahui memiliki data 1239 nasabah kartu kredit dari dalam dan luar negeri. Kasus kedua yaitu Polda Probolinggo, Kota Jawa Timur mengamankan 6 pelaku pencurian data NIK secara ilegal. Seorang dari pelaku merupakan perangkat desa di Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Dengan kasus tersebut, warga yang NIK KTP-nya disalahgunakan menjadi korban tentang kerahasiaan dokumen, mulai tiba-tiba mendapat pinjaman online atau justru menjadi pelaku buzzer. Para pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu dijerat dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 35 Junto, Pasal Ayat 1 dan Pasal 77 Junto, Pasal 99 tentang Administrasi Kependudukan, ancaman hukuman 12 tahun penjara. Yang ketiga itu Polda Sulut ungkap kasus pencurian data elektronik. Direktorat Satreskrim Polda Sulawesi Utara melalui Subnit 5 Cyber melakukan pengungkapan kasus dugaan tindakan pidana pencurian data illegal akses di bidang informasi dan transaksi elektronik. Kasus ini terus didalami polisi. Nantinya terduga pelaku akan dikenakan pasal 6 Jo pasal 30 dan pasal 48 Jo pasal 32 atau pasal 50 Jo 34 ayat 1 UU Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016. Yang ke-18 kejahatan seksual. Kasus pemerkosaan anak di Sumbar, ibu korban berharap keadilan setelah hakim vonis bebas terdakwa. Seorang ibu di Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih berharap mendapatkan keadilan setelah hakim membebaskan terhadap pelaku pemerkosaan terhadap putrinya. Dia mengatakan, "Saya ingin keadilan yang seadil-adilnya untuk anak saya," kata Raha dalam wawancara dengan BBC News Indonesia. Kemudian kasus kedua, Dirjen HAM Kemenkumham Danana Putra menilai dugaan kasus pelecehan seksual yang menimpa finalis Miss Universe Indonesia sebagai sesuatu yang ironis. Ia menilai kejadian itu merupakan pelanggaran HAM. Jangan sampai dugaan pelecehan seksual di ajang MUID itu memberi kasus bahwa industri ekonomi kreatif dan pariwisata kita tidak ramah HAM, khususnya perempuan. Kasus ketiga, Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Kabupaten Bogor mencatat ada 11 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi sepanjang 2023, bahkan 5 diantaranya terjadi di lembaga pendidikan. Oleh karena itu, Polres Bogor akan melaksanakan program dengan nama Sekolah Amal. Program ini merupakan gerakan dengan skala besar atau masif dari TNI Polri untuk melindungi anak negeri. Yang ke-19, pemerasan online. Yang pertama itu pemerasan seksual memanfaatkan data korban di daring. Biasanya pelaku mengancam akan menyebarkan foto atau video intim korban yang diperoleh di daring. Dengan ancaman itu, pelaku meminta korban menyerahkan uang atau mengeksploitasi korban secara seksual. Komnas Perempuan dalam catatan tahun 2020 menyampaikan pengaduan
kejahatan cyber melonjak 3000%. Kemudian kasus kedua, kepolisian daerah Kepulauan Riau telah menangkap 88 warga negara Cina yang diduga terlibat dalam sindikat penipuan asmara daring yang dikenal dengan sebutan jagal babi. Tentu penipuan berbau seks melalui daring itu banyak menimpa warga masyarakat yang ada di RRC. Tentu permintaan itu ditindaklanjuti dan kita bekerja sama dengan Polri, Kepolisian Cina, MPS, ungkap Panda kepada BBC News. Kasus ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK buka suara soal penyidikan yang tengah dilakukan Polda Metro Jaya terhadap dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Terlapor dalam kasus itu adalah Ketua KPK Firly Bahuri. Sebelumnya Polda Metro Jaya dikabarkan telah menaikkan dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap SYL ke tahap penyidikan. Meskipun demikian, penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Yang terakhir itu kejahatan sumber daya komputer. Hacker Bojorka dalam beberapa akhir ini telah bikin geger dengan menjual data-data sensitif, mulai dari 1,3 miliar data registrasi SIM card sampai data warga Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Bojorka bisa dikena pasal berlapis. Yang pertama, illegal access, itu bisa kena UU ITE pasal 30 ayat 1 sampai dengan 3. Kemudian bisa kena UU PDP pasal 67 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Kasus kedua, info nyeleneh pada situs KPU. Tahun 2004 menjadi momen pertama Indonesia mengadakan pemilu. Tim IT Komisi Pemilihan Umum pun meluncurkan situs KPU yang bernilai Rp 152 miliar dan digadang-gadang mustahil dihack. Saya yakin sebenarnya KPU sudah banyak mendapatkan informasi mengenai celah-celah tersebut. Meski dari celah yang diinformasikan masih banyak celah lain yang tidak diketahui pada saat itu, kata Dani setelah ditangkap polisi. Tiket.com dan Citylink rugi miliaran rupiah akibat penyusup pada 2017. PT Global Network atau Tiket.com dan Citylink pernah dibikin pusing oleh ulah 3 hacker yang dipimpin oleh remaja 19 tahun asal Tangerang SH. Ironisnya lagi, butuh waktu sebulan lagi Tiket.com untuk menyadari ada penyusup dalam sistem. Alhasil Tiket.com bocor sekitar 4 miliar rupiah, sedangkan Citylink kehilangan 2 miliar rupiah. SH sendiri sudah meraup keuntungan sampai 1 miliar rupiah. Menariknya, Ruby Alamsyah mengungkapkan bahwa aksi SH sebenarnya masih ecek-ecek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.